Haleluya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Masih dengan judul yang sama, khotbah pada hari ini dijadikan baru setiap hari, bagian yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur selalu dan harus mengucap syukur atas segala apapun yang sudah Tuhan buat beri dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali khotbah yang sudah saya sampaikan 2 minggu berturut-turut ini, dijadikan baru setiap hari. Mari kita sama-sama membuka dalam 2 Korintus 5. Kita akan membaca mulai ayat 6 sampai dengan 10. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tulisan firman Tuhan yang luar biasa indah ini, ya, ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus menyaksikan melalui tulisannya kepada firman Tuhan ini bahwa orang percaya itu harus kuat, harus tabah. Memang dipakai kata kuat, saudaraku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata tabah itu dipakai kata kuat. Ini yang dibutuhkan hari-hari hidup kita sekarang ini, saudara-saudaraku. Minggu lalu saya sudah sampaikan dalam catatan yang penting bahwa kita harus memperhatikan yang tak kelihatan. Dan ini bukan hal yang mudah, saudara-saudaraku. Kita kurang peka di sini. Kita lebih suka melihat yang terlihat, yang menyenangkan mata kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk melihat jauh ke depan, melihat hal-hal yang ada di atas, perkara-perkara yang di atas, kata kita Kolose. Dan dengan sikap hidup seperti begitu, saudaraku, catatan penting minggu lalu saya juga sampaikan bahwa kita tidak boleh mengeluh lagi dengan kondisi keadaan kita saat-saat ini. Bapak Ibu, banyak di antara kita yang berjuang dengan mati-matian, ya, berjuang keras untuk menghidupi kehidupan setiap hari yang mungkin semakin hari semakin sulit. Bagi orang-orang ekonomi menengah biasa atau menengah ke bawah, ya, pemerintah begitu perhatian, dibantu melalui subsidi. Tetapi kita tidak
Kita tidak pernah bisa berharap kepada hal-hal seperti begitu, saudaraku. Ada batasnya, ada waktunya. Maka itu kita harus mencari Tuhan, melakukan bagian kita. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, saudaraku, orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus diajak oleh Paulus untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah sebabnya, lalu saya juga sampaikan, kita harus memperhatikan yang tak kelihatan. Bapak Ibu, ayat-ayat firman Tuhan ini, bagian terakhir dari khotbah saya dengan judul dijadikan baru setiap hari, kita akan melihat kebenaran yang pasti menyegarkan kita, menguatkan kita. Mari kita belajar pada hari ini, saudaraku, sebagai bekal rohani kita dalam berjalan hari demi hari, waktu demi waktu di dalam dunia yang fana ini, saudaraku. Dunia yang kejam, dunia yang jahat ini. Ada kejahatan begitu besar ada dalam dunia ini, saudaraku. Anak-anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Nanti itu di bagian terakhir yang saya akan sampaikan. Mari saudara, kita lihat ayat 6 sampai dengan 8. 2 Korintus 5. Apa yang kita bisa dapat pelajari dari hal penting di sini pada hari ini? Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, ketabahan dan kekuatan di dalam Tuhan akan selalu ada bagi mereka yang mempercayai Tuhan yang tak kelihatan. Poin penting di sini, yang pertama, ketabahan dan kekuatan di dalam Tuhan akan selalu ada bagi mereka yang mempercayai Tuhan yang tak kelihatan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 ditulis begini, saudaraku. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Jadi teladan Paulus, pengajaran Paulus ini, Paulus bagikan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga hidup. Firman Tuhan ini berkuasa sampai hari ini untuk kita teladani. Lanjut, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus katakan hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita tahu bersama, saudaraku, bahwa perjuangan Paulus untuk memberitakan Injil bagi bagi orang-orang sebangsa itu luar biasa. Tantangan dihadapi. Pagi tadi kami baca dalam kitab Kisah Rasul, Paulus rela mati demi Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita kadang untuk anak, untuk keluarga, untuk hidup kita berjuang mati-matian. Tapi jujur, kita masih sedikit untuk Tuhan. Saya pun demikian, saudara. Saudara, mari, ketabahan dan kekuatan di dalam Tuhan itu ada pada mereka yang mempercayai Tuhan yang tak kelihatan. Amin, saudaraku. Kalau kita seperti menyaksikan kondisi hidup saat ini, saudaraku, sepertinya Tuhan tidak ada. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya dia merasakan seperti begitu. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya tabah, hatinya kuat. Karena dia mempercayai Tuhan yang tak kelihatan. Maka itu dianjurkan, disarankan Paulus memberikan satu kekuatan.
kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ayat 7 juga katakan dalam 2 Korintus 5, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kita buka sebentar dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 8. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah, ini catatan penting di sini oleh Yakobus. Bersabar sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, dikasih contoh seperti begini. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Baru dia bisa memetik hasilnya paginya. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin, saudaraku. Bapak Ibu yang menonton YouTube channel ini, sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa banyak berkata-kata pada hari ini buat saudara. Saya hanya berkata sabar, saudara. Ketabahan, kekuatan, dan kesabaran orang-orang di dalam Tuhan itu pasti Tuhan anugerahkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan yang tak kelihatan. Seperti petani, saudaraku, dia melakukan bagian dia. Dia bekerja di ladang, di sawah, untuk menantikan padi yang ditanam tumbuh sehingga bisa dipanen. Saudara, kita melihat dalam 2 ayat dalam Yakobus ini ada kata kedatangan Tuhan. Dalam Yakobus ini, kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita kembali mengingatkan, kefanaan dunia ini akan kita tinggalkan, saudara-saudaraku. Mari kita mempercayai Dia tak kelihatan, tapi nyata Dia ada. Dan kita bisa bernafas karena Tuhan, saudaraku. Kita bisa menjalankan hari-hari hidup kita. Kita bisa makan. Jelas ada campur tangan Tuhan di sana. Kita lakukan bagian kita. Di luar kekuatan kita, tangan Tuhan yang berkarya buat hidup kita. Dia tidak kelihatan, tapi kuasanya nyata. Haleluya, saudaraku. Jadi hari ini, saudaraku, saya mau katakan, engkau tetap tabah, kuat, dan saya boleh tambahkan di sini, sabar sampai pada hari kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun masalah yang kau hadapi, sabar, tabah, dan kuat. Mari kita melihat bahwa hidup ini hanyalah sesaat, hidup ini hanyalah sementara. Nanti suatu hari kelak nanti semuanya akan berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita kembali pada ayat pokok kita dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, ayat yang ke-9, kita harus memiliki tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Bapa di sorga. Saya ulangi, kita harus memiliki tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Bapa di sorga. Saudara, di dalam poin yang kedua minggu yang lalu, saudaraku, ada kata menjadikan Tuhan sebagai kesenangan dan kebahagiaan. Jadi poin yang kedua pada hari ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa kata penting di sini adalah kata berkenan kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata menyenangkan hatinya. Saya baca buat saudara ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu
kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya. Baik sewaktu kami masih berada di rumah kami di sini ataupun di sana. Artinya saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita dengan tubuh jasmani yang semakin hari semakin merosot, tapi manusia batinia kita harus dibaharui hari demi hari, kita harus memiliki tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Bapa di surga. Dan ini perjuangan yang tidak boleh berhenti, saudaraku. Saya selalu katakan ini. Ini tidak boleh berhenti. Apapun tantanganmu di depan, apapun pergumulan sedang kita hadapi, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, kita tidak boleh berhenti untuk hidup tekad kuat dan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Bapa di surga. Kenapa, saudaraku? Saya selalu katakan, tujuan akhir hidup kita nanti memasuki rumah Bapa di surga. Bapa harus kenal kepada kita. Pemilik surga harus kenal kepada kita. Kita adalah calon-calon penghuni surga, saudara. Ya, baru calon, saudaraku. Belum otomatis kita masuk di sana. Penentuan adalah bagaimana hidup kita di muka bumi ini. Jadi di sini, saudara, tidak bisa tidak, kita harus hidup berkenan. Nah, hidup berkenan kita bisa terjemahkan apa saja. Jelas tidak cinta dunia, tidak terikat dengan uang dan harta, hidup dalam kesucian dan kekudusan, saudaraku, memperhatikan penderitaan orang lain. Kita buka sebentar dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, untuk menambahkan poin dalam poin yang kedua untuk Korintus 2 Korintus 5 ini, saudaraku. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kata sempurna di sini dipakai kata menyenangkan hatinya. Dan ini, saudara, kita tidak cukup hanya berbuat baik. Goal kita adalah kita harus sempurna sama seperti Bapa. Dalam Roma ini, pembaharuan budi kita pasti bisa terjadi asal kita mau tidak serupa dengan dunia ini. Artinya apa, saudara, tidak serupa dengan dunia ini? Menjadi perawan suci di hadapan Tuhan, tidak terikat dengan dunia ini. Orang berbuat dosa, berbuat salah, bermoral jahat sesuka-suka mereka, anak-anak Tuhan tidak bisa. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini. Saudara, peganglah kebenaran firman Tuhan. Hidup yang mau berkenan. Saya mau katakan dari tempat ini, kalau boleh saya berteriak, saudaraku, tapi saya percaya saudara dapat mengerti. Ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, saudara. Jatuh bangun. Dimulai dari diri kita. Kita harus memacu diri kita. Kalau boleh saya pakai kata mencambuk diri kita. Ayo, kamu harus rajin doa. Kamu harus rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin mendengarkan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang benar, yang murni. Gereja menjadi tempat kita berubah, saudaraku, dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang tidak berkenan kepada Allah menjadi yang berkenan kepada Allah, jadi dari yang tidak sempurna, dari yang cacat menjadi hidup tidak bercacat dan tidak bercela, dan hidup yang sempurna. Amin. Ini tugas kita. Tugas kita, saudara. Bapak Ibu, berapa lama kita hidup dalam dunia? 70 tahun, 80 tahun. Kita bisa setiap saat pergi mendadak dalam dunia ini, saudara. Ada orang tua dari teman ibu gembala atau istri saya, saudara. Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba orang tuanya
meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda, saudara. Bapak Ibu, kita mari bertanya kepada diri kita, apa yang bisa saya lakukan Tuhan untuk menyenangkan hatimu atau untuk hidup berkenan? Saya mau katakan, marilah kita mau tidak serupa dengan dunia ini. Tadi saya sudah katakan, saudaraku, tidak terikat dengan dunia ini, tidak terikat dengan harta benda, dengan uang kekayaan. Tapi jadikan itu sarana untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara-saudara orang-orang sekitar kita yang kesusahan. Ulurkan tanganmu. Lepaskan berkatmu kepada mereka yang membutuhkan. Kalau itu memang menjadi bagianmu. Haleluya, saudara. Mari Bapak Ibu. Saya agak lama memang di poin kedua ini, saudaraku. Karena hidup berkenan itu memang hidup yang tidak gampang, saudara. Saya akui. Hidup yang berkenan itu adalah hidup yang betul-betul harus menyangkal diri, memikul salib. Tidak mudah memang, tapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Roh Kudus kuatkan kita, Roh Kudus penolong kita, saudara. Yang ketiga, atau yang terakhir, kita kembali pada 2 Korintus 5 ayat yang 10. Perhatikan ini, saudaraku. Kita harus memperhatikan ini sebaik mungkin. 2 Korintus 5 ayat yang 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yang ketiga, saudaraku, orang percaya yang dijadikan baru setiap hari pasti mempersiapkan hidupnya dengan melakukan kebenaran setiap hari. Poin yang ketiga, penutup untuk khotbah pada hari ini, orang percaya yang dijadikan baru setiap hari pasti mempersiapkan hidupnya dengan melakukan kebenaran setiap hari. Amin, saudaraku. Tidak mungkin kita, saudaraku, tidak mungkin kita sudah bertekad kuat menjadi manusia Allah atau man of God, manusia batinnya yang dibaharui dari sehari ke sehari, kita masih bisa lengah. Bisa, tetapi saya percaya kalau komitmen, tekad kuat kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong kita, saudara. Amin, saudaraku. Jangan dengar apa kata dunia. Tidak ada orang yang sempurna. Benar. Tetapi kalau kita mau bertekad kuat, seperti poin yang kedua tadi saya katakan, kita mau hidup berkenan di hadapan Bapa di surga, maka apa yang ditulis dalam Roma 12 di ayat kedua, kita bisa akan alami menjadi sempurna. Saudara, yang terakhir ini, lakukan terus kebaikan, kebenaran di dalam Tuhan. Sebagai ayat tambahan, saya ajak kita buka dulu beberapa ayat ya. Yang pertama, Roma pasal 14 yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12. Saya baca buat kita semua. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, masing-masing kita ini akan berhadapan dengan pengadilan terakhir. Pengadilan yang paling adil. Berhadapan di hadapan Allah. Pengadilan tahta Kristus. Kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Jadi, seperti yang tadi juga saya katakan, kita mau isi hari-hari hidup kita dengan melakukan kebenaran. Saudara perhatikan ini, nanti akan ada waktunya, masanya. Jadi taburlah yang baik, saudara. Tambahan satu ayat lagi ya, Mazmur 37. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 27. Perhatikan ini, saudaraku. Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat
dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Haleluya, saudaraku. Semua ayat ini berkorelasi, saudaraku. Apa yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 2 tadi, ya, jangan kamu serupa dengan dunia ini, sehingga kita bisa memiliki apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kemudian Tuhan katakan jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman, di pengadilan Tuhan, tahta pengadilan Kristus, kita akan berhadapan dan kita akan gentar, saudaraku. Kalau di dunia kita banyak melakukan kejahatan, kita banyak dosa dan tidak pernah mau bertobat dan menyadari hidup ini, saudara, kita akan gemetar. Kita akan takut berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Dulu saya pernah katakan, kalau hidup dalam kebenaran, saudaraku, maka dia tidak akan takut berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus adalah tempat di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Maka kita terus harus mencari wajah Tuhan. Haleluya, saudaraku. Terus, karena Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo, saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua, pencinta YouTube channel Maranatha Official, yang saya kasih Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Cari wajah Tuhan. Kita memperjuang hidup berkenan kepada Bapa di surga. Karena setiap kita nanti akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus di hadapan Allah Bapa. Tuhan katakan sesuai apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Mazmur tadi bilang, jauhilah yang jahat dan apa? Lakukanlah yang baik, maka kamu akan tetap tinggal terus selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita terus berjuang, menegakkan kebenaran firman Tuhan, mencintai Tuhan, cari terus wajah Tuhan, saudara. Cintai Tuhan di atas segala-galanya. Selamat berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Bapa di surga. Kelak suatu hari di hadapan Bapa di surga, di tahta pengadilan Kristus, kita akan bersukacita. Kenapa? Karena kita di dalam dunia ini, kita melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Masuk